Ya. Nah, kemudian ini saya mengutip beberapa quote bahwa musik itu dapat dianggap sebagai jenis ilusi perseptual, ya, di mana otak kita menentukan struktur dan pengelolaan terhadap urutan-urutan suara, bagaimana struktur pengelolaan suara ini membawa kita untuk mengalami reaksi emosional, yang kadang-kadang dalam aspek emosi pun sering disebut sebagai inilah mungkin misterinya musik itu, misalnya gitu ya. Nah, ini quote yang kedua gitu. Jadi bagaimana kita itu mengalami. Jadi untuk berdekatan atau berhubungan dengan musik itu tidak diperlukan ada secara khusus sebuah pengetahuan. Bukan berarti kalau tidak ada pengetahuan itu lebih baik atau tidak. Kalau ada pengetahuan ya itu akan lebih baik. Tidak juga tidak ada masalah gitu ya. Jadi meskipun tampaknya mirip dengan ciri-ciri yang ada di dalam linguistik atau dalam bahasa, musik itu lebih berakar pada struktur otak primitif gitu. Jadi kalau bagi kebanyakan orang, seperti yang umum kita ketahui bahwa bahasa itu katanya diproses di belahan otak kiri untuk waktu yang lama, dan musik itu seolah-olah hanya ada di belahan sebelah kanan, ya gitu. Jadi ini teman-teman neuroscience sudah cukup banyak membedah, menganalisis dan meneliti persoalan yang seperti ini gitu. Padahal sebetulnya belahan kiri dan kanan itu kan dia nempel, bukan terpisah gitu ya. Yang sejauh yang saya tahu kalau seseorang itu disebut cerdas adalah ketika kedua belahan ini dapat bekerja secara aktif dan bersamaan. Jadi logika kita yang mendasar saja, kalau belahan kiri aktif, apakah belahan kanan sama sekali tidak tersentuh aktivitasnya? Demikian pula sebaiknya. Nah, ada yang kita kenal dengan istilah sistem otak. Jadi kalau dilihat secara lebih dekat, musik mengaktifkan banyak sekali bagian dari otak kita, termasuk yang disebut limbik. Ya. Ini memang istilah-istilah dari dunia medis, ya, yang dia terlibat dalam persoalan motivasi, emosi, pembelajaran, kemudian juga termasuk memori. Dan pada kenyataannya, faktanya, musik ini dikenal dapat merangsang hampir setiap bagian dari otak. Jadi banyak peneliti sudah mengatakan bahwa mereka mampu merekam respons otak orang yang mendengarkan musik sambil menganalisis konten musik. Jadi ini yang saya sebut kalau kita tidak punya pengetahuan ketika mendengar, nggak ada masalah. Kalau kita punya pengetahuan, maka kita tidak hanya mendengarkan sebetulnya, tapi otak ini bekerja menganalisis. Jadi misalnya contoh, saya seorang pemain biola, atau pernah belajar biola, atau pernah tahu tentang biola, ketika mendengarkan musik biola, entah itu orkestra atau apa, di kepala saya itu akan keluar yang menurut para peneliti itu analisis sebetulnya. Ini nadanya kemana, harmoninya kemana, kontranya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu menganalisis kerja otak itu sebetulnya. Sehingga cukup banyak temuan-temuan dari para peneliti yang mengatakan bahwa mendengarkan musik tidak hanya berurusan dengan area pendengaran, tetapi juga menggunakan jaringan saraf dalam skala yang besar. Misalnya ada temuan bahwa pemrosesan musik itu menjangkau bahkan ke area motorik yang ada di otak. Dan ini yang mendorong gagasan bahwa musik dan gerakan, jadi musik itu kita dengar melalui pendengaran, ada sistem limbik yaitu sistem emosi, nah akhirnya dicerna oleh kognitif, kemudian berikutnya adalah memerintahkan untuk bergerak secara motorik gitu ya. Nah, area limbik otak yang diketahui terkait erat dengan emosi itu terlibat sangat dekat dengan pemrosesan irama dan nada. Jadi pemrosesan warna suara ya, kalau kita bilang timbre itu karakter atau kualitas suara, kemudian dikaitkan dengan aktivasi pada sebuah jaringan yang disebut mode default, ini terkait dengan pengembaraan pikiran dan kreativitas. Nah, terus hubungannya apa antara musik dengan memori yang tadi disebutkan tadi gitu ya. Hubungan antara musik dan memori itu sangat menarik sebetulnya. Jadi misalnya kita
mungkin pernah suatu saat ingat dengan lagu-lagu masa lampau. Dan kita seolah-olah di kepala ini ada video ya, ada kenangan, ada bayangan. Dan ini adalah pengalaman yang hampir kebanyakan semua orang pernah mengalami. Mendengarkan hanya sepotong musik saja mungkin dari beberapa dekade yang lalu, itu bisa membawa kita kembali ke momen-momen tertentu. Ya, jadi semacam berjalan di time machine gitu ya, jadi mesin waktu gitu ya. Kita dapat merasakan dengan sangat kuat, seolah-olah ketika mendengarkan sepotong lagu itu seolah-olah kita ada di sana gitu, mengingatkan kembali gitu ya. Nah, ada memang beberapa jenis memori, ada yang eksplisit, ada yang implisit, yang melibatkan berbagai bagian dari otak. Ingatan eksplisit itu adalah ingatan yang sederhana. Jadi misalnya 5 menit yang lalu kamu sedang ngapain sih? Itu memori eksplisit gitu ya. Terus waktu hujan Anda ada di mana itu? Kamu lagi berpergian dengan siapa? Jadi ini adalah pengambilan masa lalu secara sadar. Ini bentuk ingatan yang lebih reaktif. Jadi masih dapat diambil oleh pikiran sadar kita. Dan biasanya bertahan lama. Ya. Nah, kalau yang bertahannya tidak lama. Kalau yang bertahan lama itu yang disebut dengan implisit. Ya. Jadi kalau yang implisit itu lebih bertahan lama. Misalnya kita ingat kelompok musik kita yang dulu pada waktu saya masih remaja itu saya sangat suka ini. Itu karena kita di bawah sadar punya keterikatan emosional. Peristiwa seperti itu yang implisit ini bisa terjadi mungkin 10-20 tahun yang lalu, tapi juga dalam waktu seminggu itu bisa. Nah, tetapi mungkin kita tidak ingat lagi apa yang kita makan ketika makan siang hari ini, karena kita tidak memiliki emosi yang kuat, yang dipasangkan dengan makan soto misalnya. Nah, itu yang eksplisit. Jadi implisit itu bahkan itu yang bisa dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, studi ini juga menemukan bahwa orang-orang yang terbuka untuk pengalaman, serta orang-orang yang memiliki lebih banyak aktivitas musik, lebih mungkin untuk melaporkan respon emosi yang kuat. Ya, kesenangan yang selama ini kita kenal itu ada yang mengatakan ini berarti zat dopaminnya yang sedang bekerja. Ya. Jadi, kedinginan yang paling kuat terjadi ketika harapan kita terpenuhi, jadi rasa gemetar, dan sistem otak menjadi lebih aktif. Itu terkait dengan misalnya permainan tebak-tebakan. Jadi ada excitednya, ada ketegangannya, dan ketika kita menang kita merasa ada sebuah kegembiraan yang tidak bisa kita bayangkan misalnya. Jadi itu yang merangsang dopamin, jadi zat kimia di dalam otak kita. Nah, musik itu cukup complicated sebetulnya. Jadi cukup rumit, karena dia tidak bisa kita duga juga. Justru karena tidak terduga ini kadang-kadang ini yang merangsang, menstimuli, yang menggoda otak kita, dan itu yang akan memicu timbulnya dopamin, zat dopamin itu. Jadi semakin besar stimulusnya, semakin besar rangsangnya, semakin besar keinginannya, itu yang menyebabkan mungkin orang sering mengatakan bahwa 90% musisi itu merasakan mereka selalu excited gitu ya. Nah, kemudian ini memang istilah yang agak sedikit mengarah kepada musik ya, pitch ya. Pitch atau kalau kita bahasa sehari itu kita sebut nada saja deh. Bagaimana merekognisi ya. Jadi salah satu elemen dasar dari musik itu adalah pitch atau nada. Tentu saja musik itu dia tidak hanya pitch saja, kalau pitch itu kan baru nada ya, jadi ada gabungan dengan irama dan macam-macam. Tapi fungsi pemrosesannya independen. Walaupun masih mengenal satu sama lain, ketika nada ini saya susun ke kanan, dia menjadi sebuah kalimat yang kalau orang musik mengatakan ini melodi gitu ya. Tapi kalau dia nada itu mungkin bisa mungkin satu kata mungkin kira-kira kalau dalam bahasa seperti itulah. Nah, pembentukan melodi ini membuat otak berfungsi secara penuh. Ada persepsi, ada memori, bagaimana nada-nada ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian nanti akan dibantu oleh irama. Tetapi juga ditemukan bahwa kalau ada kerusakan otak,
itu bisa menyebabkan kelemahan dalam memahami nada dan persepsi. Tetapi kerusakan otak itu tidak akan mengganggu metrik dan irama. Ya mengapa? Karena irama itu sebetulnya adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh seluruh manusia di dunia tanpa terkecuali. Karena sudah janin itu sudah belajar mendengar irama pertama kali dari jantung ibunya. Jadi itu yang pertama irama itu. Jadi itu tidak mungkin kita hilangkan. Jadi tidak perlu saya seorang ahli musik atau menjadi pemusik, tapi saya sudah memiliki potensi irama. Nah, itu tidak akan hilang di dalam penelitian teman-teman dari neuroscientist gitu ya. Jadi adalah salah satu kasus misalnya ketika seorang musisi profesional berumur 70-an tahun, dia memainkan beberapa instrumen dan pengalaman membaca partitur, kemudian dia menderita kehilangan kekuatan di sisi kanan. Yang mungkin dalam bahasa kita, yang kena stroke atau apalah gitu ya, dan disorientasi ruang dan waktu. Nah, secara neurologis menunjukkan hemiparesis kanannya terjadi kelemahan, termasuk penurunan indera peraba, penglihatan, dan kesulitan untuk membaca. Tetapi yang terjadi adalah melalui musik itu bisa dilakukan recovery. Gitu. Jadi memang penelitian kasus begini memang ini sangat menarik sebetulnya ya. Nah, kemudian memori dengan sistem untuk pitch tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi memori pada nada ini adalah bagian yang penting untuk sebuah persepsi, untuk kita memahami, untuk kita menganalisis dalam konteks musik. Sementara langkah-langkah yang berbeda tidak dikodekan dalam jejak memori. Mereka harus dirasakan untuk jejak yang representatif, kemudian dibangun atas kerangka nada musik dan bentuknya. Musik dapat berkembang selama periode waktu dan oleh karena itu mekanisme pendengaran kita harus menjaga informasi dengan benar untuk dapat menghubungkan elemen-elemen semua itu. Ya. Nah, temuan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem untuk pemeliharaan nada tidak bisa dipisahkan dari bagian dari memori yang lain. Jadi mirip dengan kerja persepsi melodi ketika menganalisis nada, dinamika, durasi, interval, dan macam-macam. Jadi ada durasi, ada timbre, ada meter, ya semua dari komponen-komponen musik itu, dan itu selalu berkembang. Itu dari temuan-temuan yang selama ini kita bisa baca gitu ya. Nah, ada yang namanya absolute pitch. Ini juga cukup menarik ini. Jadi subsistem memori pada nada itu akan melibatkan analisis nada tunggal dan nada terkait menggunakan keterampilan disebut relative pitch. Jadi ini dibagi dua, relative pitch dan absolute pitch. Kalau misalnya teman-teman sempat melihat yang viral, ada seorang pemain gitar, saya lupa siapa namanya di Jakarta, yang bisa bermain bersama dengan gitaris dunia, yang orang Indonesia tersebut sama sekali tidak pernah sekolah musik, tidak pernah belajar musik. Saya lupa siapa namanya. Nah, itu kalau di bidang kami sebut itu absolute pitch. Jadi ketika dia mendengar sebuah nada, dia sudah tahu posisinya di mana gitu. Tanpa dia perlu belajar. Seperti anak-anak prodigi kalau kita lihat di YouTube gitu, sekarang udah banyak ya. Ya itu memang bukan persoalan bakat, tapi itu anugerah ya. Itu biasa absolute pitch. Dan itu memang sepertinya tidak mudah untuk dipelajari, karena yang kita miliki secara umum ini adalah yang relative pitch. Jadi relative pitch itu adalah sebuah kemampuan untuk menghitung nada, antar nada. Kalau absolute pitch itu kemampuan mengenali nada. Jadi misalnya dengan tanpa melihat, saya membunyikan nada di salah satu tuts di piano, yang bersangkutan itu bisa mengatakan, oh itu nadanya do atau re atau mi atau apa, dia bisa tanpa dia melihat. Nah, itu absolute pitch gitu ya. Jadi yang memiliki sifat ini bukan sebuah kemampuan yang dipelajari, karena memang nggak bisa dipelajari. Kita menyebutnya ini adalah sebuah anugerah ya, atau kebetulan, karena memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, kemudian kemungkinan itu ada kecenderungan kognitif yang pada bagian ini yang mempengaruhi juga perkembangannya. Salah satunya berasal dari
genetik gitu ya. Karena memang kalau hal-hal yang memang sulit dijelaskan secara saintifik dan sangat spesifik sekali, akhirnya larinya ke genetik gitu ya. Nah, kemudian untuk mengenali sebuah melodi, jadi nada itu adalah satu, melodi itu adalah sekumpulan nada yang berjalannya ke kanan. Mengapa saya akan katakan kalimat itu berjalan ke kanan? Tetapi kalau yang nada ini kita susun kebalik dari atas ke bawah, dalam dunia musik ini disebut harmoni. Ya, jadi pitch menjadi nada, dia berjalan ke kanan menjadi melodi. Kalau dia ditarik dari atas ke bawah disusun, susunan itu kan disebut harmoni. Itu di dalam musik. Ya. Nah, untuk mengenal melodi, itu jejak panjang dari hubungan nada harus dibuat dan dipelihara. Karena musik tidak didasarkan pada sistem semantik seperti bahasa. Dan bahkan itu merepresentasikan menjadi salah satu bentuk dan struktur. Jadi melodi dapat dikenali dari nada apapun dan diingat sebagai sebuah skema. Jadi, dia bukan nada absolut. Jadi yang melibatkan interval, kemudian bentuk, konteks, derajat, skala, macam-macam seperti itu. Jadi kita dapat menggunakan makna untuk mengingat melodi. Karena makna itu disampaikan melalui cara lain. Seperti asosiasi kita dengan ingatan dan emosi. Ya, karena melodi itu dapat dikenali dalam transposisi yang berbeda, dengan tempo yang berbeda, menggunakan alat musik yang berbeda, karena jejak itu cenderung abstrak. Jadi pemrosesan semantik musik terjadi di bagian tengah otak dan bagian sebelah kirinya otak itu. Jadi fungsi musik dan bentuknya sebenarnya terdapat asimetri sisi kanan untuk pemrosesan berbasis nada. Nah, sementara musik menggunakan jaringan yang lebih luas yang ada di kiri dan kanan. Jadi musik dan aktivitas yang terlibat keduanya itu kompleks. Dan banyak yang tidak jelas pada bagian otak mana yang khusus untuk musik sebetulnya, karena semua terlibat. Jadi saya tidak bisa mengatakan atau kita sampai ini belum bisa mengatakan kanan otak musik, kiri otak musik, belum bisa seperti itu sebetulnya. Ya, walaupun ada beberapa ahli mengatakan kalau musik atau seni itu di sebelahan kanan, yang eksak itu ada di sebelah kiri. Padahal musik hadir di dunia ini karena kerjaannya si Pythagoras, itu matematikawan. Maka ada juga sebuah adagium yang mengatakan bahwa musik adalah matematika. Hanya sering kita salah terjemahkan, termasuk teman-teman dari musik. Mengapa musik dikatakan matematika? Ya karena dia ada hitungan. Nah, kalau ada hitungan itu disebut aritmatika. Jadi matematika ini adalah sebuah abstrak, ya, jadi sebuah komponen yang abstrak, bukan hanya hitungan saja. Nah, banyak dari mereka yang berbagi neuron sebetulnya, ya, dan sistem fungsi yang lain itu saling berbagi. Misalnya deviasi harmonik mengaktifkan area Broca di dalam lobus frontal. Itu wilayah yang sangat dekat dengan bahasa dan menunjukkan elemen-elemen yang sintaksis.